sekarang kita masuk ke materi keenam, yaitu variabel ya. Jadi sebelum saya akan bahas detail dari variabel ya, jadi saya akan contohkan dulu kalau misalkan kode kita tanpa menggunakan variabel. Jadi seperti ini ya teman-teman, bayangkan saja kalau misalkan teman-teman mempunyai data begitu banyak, lalu harus ditulis satu persatu dengan data yang sama ya. Jadi bayangkan kalau misalkan mempunyai misalkan kalau misalkan mempunyai 10 baris itu masih oke ya, masih bisa kita tulis. Tapi kalau misalkan udah datanya ribuan ya, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, harus menulis satu persatu isi dari datanya, itu sangat melelahkan ya. Ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan ya, kita buat di sini misalkan satu file dengan nama variabel.html. Kita gunakan HTML. Lalu untuk title-nya variabel, gunakan script. Di sini kita contohkan saja seperti ini, misalkan kita tulis di sini nih. Commanded write line. Oke, lalu saya kasih BR dokumen. Oke, saya akan kopas ini menjadi 10 misalkan. Oke, cukuplah segini aja ya. Ini contoh dulu aja. Nah, lalu saya akan coba running. Nah, maka hasilnya keluar ya teman-teman semua. Nah, bayangkan kalau misalkan saya ingin mengganti nama ini ya, misalkan menjadi Dean Jailani seperti itu, maka seluruhnya kita harus merubahnya satu persatu, harus diubah satu persatu seperti ini, dan itu proses yang sangat melelahkan ya teman-teman semua. Bayangkan kalau misalkan barisnya udah banyak banget ya, ribuan baris. Nah, jadi kerennya menggunakan variabel itu saya akan bahas di sini ya. Jadi apa itu variabel ya? Variabel adalah tempat menyimpan data. Dengan variabel kita dapat menggunakan lagi dengan menyebutkan nama variabelnya. Nah, jadi banyak sekali keuntungan untuk menggunakan variabel. Untuk membuat variabel di JavaScript, kita bisa menggunakan kata kunci var atau let ya. Nah, nanti untuk sesi yang var kita buatkan materi tersendiri ya, terpisah, karena sekarang menggunakannya sebenarnya let. Tapi saya akan kasih tahu dulu ya. Diikuti dengan nama variabelnya. Oke. JavaScript adalah dynamic language ya. Artinya deklarasi penulisan variabel tidak terpaku pada satu tipe data. Kita dapat mengubah tipe data di variabel yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat belajar bahasa pemrograman Java atau C++ atau C, itu nama variabel itu harus dideklarasikan dulu penulisannya. Contoh misalkan variabelnya ini mau diisi dengan string atau mau diisi dengan integer seperti itu ya, atau di number seperti itu. Untuk di JavaScript itu dynamic language variabelnya, jadi bebas ya, mau itu isinya number, mau itu isinya string, apapun itu bisa ya. Jadi sama persis seperti bahasa pemrograman PHP, dynamic language untuk variabelnya. Oke ya. Nah, di sini saya kasih contoh untuk penulisan kode variabel, yaitu diikuti dengan kata kunci var ya, var, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Contoh di sini menggunakan full name misalkan untuk nama variabelnya. Penulisan nama variabel itu bebas
Dalam artian misalkan mau full name atau last name, apapun itu bisa, asal kebanyakan programmer itu cara penulisan sintak variabelnya itu menggunakan camel case seperti ini. Misalkan di depannya itu kecil untuk satu kata. Kalau misalkan mau digabung jadi dua kata, misalkan di depannya atau di kata kedua itu menggunakan kapital, seperti huruf kapital ya, itu camel case seperti itu. Di contoh misalkan di sini yang ini berarti kita hapus aja karena gagal, cara penulisan variabel bukan seperti ini. Jadi di sini kita gunakan kata kunci var, lalu di sini full name seperti ini. Nah, ini adalah deklarasi variabel. Oke. Misalkan di sini kita tulis lagi var last name atau middle name. Middle name dulu. Di sini ada var last name. Di sini var first name. Oke. Nah, saya akan buat dulu seperti ini untuk deklarasi variabelnya. Lalu di sini cara mengubah value di variabel. Nah, setelah variabel dideklarasikan, kita dapat mengubah atau mengisi value atau nilai di dalam variabelnya. Untuk mengubahnya atau untuk mengisi nilai variabelnya, kita bisa menggunakan perintah nama variabel lalu diikuti dengan tanda sama dengan ya, lalu diikuti dengan nilai atau value dari isiannya. Contoh seperti ini ya. Seperti ini, full name bisa diisi. Misalkan full name tadi kita deklarasikan variabelnya dengan nama full name, lalu full name diisi dengan nama Dian Ahmad Jailani, lalu full name yang kedua diisi dengan nama Lionel Messi, lalu full name yang ketiga misalkan diisi dengan nama Cristiano Ronaldo. Nah, maka nanti hasil akhirnya yaitu full name yang ini nih ya. Kode programnya ke sini. Kita coba ya. Kita coba. Misalkan di sini saya full name diisi dengan Dian Ahmad Jailani. Lalu untuk yang kedua full name sama dengan diisi dengan Lionel Messi. Full name diisi dengan Cristiano Ronaldo. Oke. Nah, lalu di sini cara mengakses variabelnya. Oke. Salah satu keuntungan menggunakan variabel adalah variabel bisa digunakan kembali ya. Jadi bisa digunakan kembali ya. Meskipun halamannya banyak misalkan, itu bisa digunakan kembali halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Asal tinggal menyebutkan nama variabel yang sama. Hal ini dapat mempermudah saat membutuhkan data yang sama berkali-kali. Nah, itu keuntungannya. Untuk mengakses variabel, kita cukup menyebutkan nama variabelnya. Contohnya seperti ini. Nah, full name. Nah, lalu dokumen.writeLen full name-nya di sini dimasukkan. Oke, kita coba. Kita coba dokumen.writeLen. Saya kasih di sini menggunakan tag paragraf aja. P plus ini penggabung ya. Lalu di sini masukkan nama variabelnya yaitu full name. Oke, kita coba ya. Kita coba running sini, refresh. Nah, maka yang muncul yaitu Cristiano Ronaldo. Jadi nama variabel itu bisa kita ubah-ubah ya. Misalkan dari nama pertama yaitu Dean. Kalau misalkan ini kita coba ke ataskan, maka yang pertama kali yang akan dieksekusi yaitu nama variabel yang ini. Oke, kita coba. Sorry. Nah, maka yang ini. Padahal aslinya
kode kita itu sudah membaca sampai sini, cuman di sini kan belum ada inputnya, belum ada outputnya, sorry, maka yang ditampilkan yang ini saja. Tapi kalau misalkan kita copy lalu pindahkan ke sini ya, lalu juga saya akan copy pindahkan lagi ke sini, maka tiga-tiganya akan terbaca. Nah seperti itu nama variabel. Oke, kalau misalkan full name yang ini kita ganti, ya otomatis nama full name yang ini yang diganti. Nah begitu. Cara penulisan variabel pun kita bisa langsung tanpa harus mendeklarasikan harus seperti ini. Bisa kita langsung di sini. Misalkan full name-nya di sini langsung dideklarasikan beserta isi dari nilainya. Dan ini misalkan seperti itu. Last name-nya misalkan first name-nya Dean. Lalu di sini ada middle name-nya Ahmad. Lalu untuk last name-nya misalkan di sini apa? Jailani. Nah, untuk full name ini boleh kita hapus. Coba kita hapus dulu. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, Dean Ahmad Jailani. Karena di sini full name-nya kan yang diakses. Terus kalau misalkan kita mau akses coba yang first name, kita tambahkan saja di sini. Oke. Jadi sedikit tips ya. Kalau misalkan di Visual Studio Code kita copy, tinggal tekan shift sama alt lalu panah bawah, dia otomatis mengcopy seperti ini. Di sini apa nih, first name, lalu yang ini middle name, kita coba akses satu persatu. Last name, lalu saya akan, nah maka muncul ya nama dari setiap variabelnya, isi nilai dari variabelnya. Oke. Nah itu variabel. Lalu kita akan masuk ke kata kunci let dan cons. Nah apa itu kata kunci let dan cons? Nah sebelumnya kan kita menggunakan variabel ya. Sebelum tahun 2015 kata kunci membuat variabel hanya bisa menggunakan var. Jadi kenapa saya menunjukkan kenapa langsung aja ke let, nggak usah ke var gitu ya, supaya teman-teman tahu juga sejarahnya bahwa kata kunci var untuk saat ini tidak direkomendasikan lagi ya. Namun sejak versi ECMAScript 2015 diperkenalkan variabel atau kata kunci baru yaitu dengan kata kunci let dan juga cons. Nah di JavaScript tidak direkomendasikan lagi ya menggunakan kata kunci var untuk membuat variabel dan diganti menggunakan let. Hal ini dikarenakan ada masalah pada desain awal var ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita akan coba buat satu materi apa sih perbedaannya ketika menggunakan var. Nah secara sekilas sih nggak kelihatan gitu ya, cuman kita akan coba ya bahas. Terus di sini juga kita coba ya menggunakan let dulu. Kita buat lagi misalkan di sini satu file dengan nama variabel let misalkan gitu ya, .html. Isinya kita ambil aja dari sini. Kita kopas semua. Kita kopas, tinggal ganti aja title-nya menjadi let. Lalu kita ganti var-nya menjadi let semua. Let ya. Let. Kalau misalkan kita coba refresh atau kita akses yang variable let, maka hasilnya sama ya teman-teman semua. Meskipun tidak kelihatan apa yang errornya atau yang salahnya gitu, tapi sebenarnya tidak direkomendasikan lagi menggunakan kata kunci var ya. Jadi sekarang
teman-teman yang menggunakan var silakan ganti menggunakan kata kunci let untuk penggunaan variabel ya. Oke. Lalu di sini ada kata kunci cons ya. Kata kunci cons berbeda dengan let ya, berbeda. Kalau let itu bisa berubah-ubah, kalau cons itu sifatnya tidak bisa diubah. Kita coba lihat, jika sebuah variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci cons, maka variabel tersebut tidak bisa diubah lagi value atau nilainya. Oke. Variabel sejenis ini kadang juga disebut konstan. Oke. Jadi kalau misalkan sudah menggunakan variabel let, jadi kalau misalkan sudah menggunakan variabel cons, itu nilainya tidak bisa diubah satu kali ya. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Contohnya programnya seperti ini. Diawali dengan kata kunci cons, lalu application, nama variabelnya ya, diisi nilainya misalkan belajar JavaScript. Lalu kalau misalkan kita akan mengubah dari nilai variabel application yang tadinya belajar JavaScript dasar diganti menjadi gak mau belajar, maka hasilnya nanti akan error. Oke, kita akan coba. Di sini kita akan buka lagi variabel config HTML. Oke, kita buat lagi HTML variabel cons. Isinya kita buat TypeScript, lalu kita buat kata kunci cons yang diisi oleh cons diisi misalkan application untuk nama variabelnya, lalu isi dari nilainya itu misalkan belajar JavaScript dasar. Oke. Kalau misalkan kita coba tampilkan menggunakan perintah dokumen .writeLine, kita parsing application-nya, Oke, kita coba akses ya variabel cons-nya, kita coba running. Nah, maka muncul belajar JavaScript dasar. Nah, kalau misalkan kita ubah nilai si application-nya, misalkan application kita mau ubah menjadi tidak mau belajar, kita coba refresh. Nah, maka tidak muncul ya, kode programnya tidak muncul karena di sini terjadi error ya. Maka si ini tidak akan mengeksekusinya lagi, kode programnya berhenti di baris 15 ini. Ini ada ini. Kalau misalkan teman-teman mau lihat errornya, bisa klik kanan lalu inspect ya, lalu inspect. Lalu di sini ada konsol nih teman-teman semua, ada konsol. Kita lihat di konsolnya. Maka ada error ya. Kalau teman-teman sih sebelah sini biasanya ya konsolnya. Di sini ada error. Assignment to constant variable. Nah, kalau misalkan saya di sini hilangkan ininya, kita komentar misalkan supaya tidak dibaca. Lalu saya akan refresh. Nah, maka errornya hilang di konsolnya. Nah, itu terjadi muncul lagi ininya. Nah, itu variabel dari cons, dia tidak bisa diubah nilainya di satu kali saja. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, semoga teman-teman paham. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.